Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, hantu perawat. Kejadian ini dialami oleh seorang perawat laki-laki yang mendapat giliran tugas jaga malam di Rumah Sakit Umum Daerah Semarang. Waktu itu sekitar jam 11 malam. Mas Rian namanya, biasanya keliling dari kamar ke kamar untuk cek kondisi pasien dan membuat laporan untuk diajukan ke dokter keesokan harinya. Hampir seluruh pasien di kamar lantai 1 telah tertidur pulas. Setelah menyelesaikan laporan untuk pasien di lantai 1, Mas Rian ini berjalan menuju lift untuk memeriksa pasien di lantai 2. Dalam perjalanan menuju ke lift, Mas Rian bertemu dengan perawat laki-laki yang sedang mendorong troli makanan. Perawat tersebut entah kenapa berjalan pelan sekali. Mas Rian berusaha mendekati perawat tersebut. Wah, lumayan ada teman nih, pikir Mas Rian. Halo mas, mau kemana? Kok dorong troli makanan? Bukannya jam makan pasien sudah lewat beberapa jam lalu, sapa Mas Rian ini. Namun entah mendengar atau tidak, perawat asing itu hanya mengarahkan pandangannya ke depan sambil sedikit menyunggingkan senyum dan bergerak melangkah perlahan sekali. Berkali-kali Mas Rian berusaha mengajak perawat itu berbicara, tapi tidak digubrisnya. Oke lah, saya duluan saja ya, saya buru-buru selamat bertugas. Dengan agak kesal Mas Rian berkata demikian. Saat tanpa sengaja, mata Mas Rian melirik ke kaca jendela di ruangan yang mereka lewati. Betapa kagetnya Mas Rian saat menemukan bahwa hanya bayangan dia saja yang terpantul di kaca tersebut. Mas Rian kaget dan berusaha menutupi kepanikannya. Kalau setan ini tahu bahwa aku menyadari siapa dia sebenarnya, mungkin aku bisa dicekiknya di sini, pikir Mas Rian. Dan dengan gerakan yang santai dan seolah tidak terjadi apa-apa, Mas Rian berjalan cepat sambil berpamitan ke perawat asing tadi. Mas Rian sebenarnya ingin lari, namun sendi-sendi di lututnya terasa ngilu. Mas Rian seperti merasakan perawat tadi mengejarnya di belakang. Namun ia tak punya keberanian untuk menoleh. Yang membuatnya semakin merasa takut adalah suara roda troli yang semakin lama semakin keras. Seperti perawat tadi tepat berada di dekat di belakangnya Mas Rian. Dengan gugup dan gemetaran berkali-kali dia mempercepat tombol lift. Namun setiap kali tombol lift dipencet, semakin dekat pula suara roda troli makanan itu di telinganya. Mas Rian menghambur ke dalam lift dan langsung memencet tombol naik saat pintu lift terbuka. Dan di saat pintu lift hampir menutup, kurang lebih masih terbuka 3 cm, Mas Rian menghambur ke dalam lift dan langsung memencet tombol naik saat pintu lift terbuka. Dan di saat pintu lift hampir menutup, kurang lebih masih terbuka 3 cm, Mas Rian berusaha mengintip dari dalam untuk melihat apakah yang tadi dialaminya nyata atau halusinasi. Mas Rian langsung tak sadarkan diri saat menemukan sepasang mata besar yang berjejer ke atas sedang mengintipnya ke dalam lift. Keesokan harinya Mas Rian minta segera dipindah tugaskan ke rumah sakit lain tempat papaku bertugas. Maka dari itulah aku mendapat cerita ini. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe.
Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.